Sampurasun kasadayana. Kesempatan sekarang saya ingin bahas tentang Pangandaran ya. Karena kemarin sempat saya bikin live, tapi hasilnya atau soundnya, suaranya itu tidak jelas, putus-putus. Makanya saya coba bikin kontennya sekarang untuk menyampaikan sesuatu, yaitu tentang ibu, arti panggilan seorang ibu menurut Satria Peningit. Ditonton, disimak pembahasan ini sampai selesai agar bisa memahami isi kontennya. Ditonton saja. Di pembahasan kemarin tentang Pangandaran atau panggilan, dan saya sempat bikin live-nya kemarin, ternyata hasilnya putus-putus suaranya. Makanya saya sekarang dibikin konten lagi agar bisa sampai pesannya gitu. Nah, saya langsung saja. Untuk teman-teman yang mendapat panggilan ke pantai Pangandaran, di situ orang yang dapat panggilan kita ziarah ke sana, ziarah ke tempatnya Ibu Ratu. Di situ ada di cagar alamnya yang namanya Kijaga Lautan. Kemudian ada makamnya Eyang Kembar, terus Gua Rengganis. Nah, ketika kita atau seseorang yang terpanggil ke sana, kita kalau saya pribadi, ini anggap saja saya menceritakan pengalaman saya pribadi. Kalau saya mendapat panggilan ke sana, yaitu saya ziarah ke tempat-tempat tadi yang saya sebutkan. Sebab apa? Tempat-tempat yang tadi saya sebutkan itu mengandung arti dan makna dan manfaat untuk hidup saya pribadi. Apa yang saya dapat di sana itu sangat bermanfaat untuk kehidupan saya pribadi, begitu. Karena laut, Kijaga Lautan, Eyang Kembar, dan Rengganis itu satu kesatuan agar kita bisa menjalankan kehidupan kita lebih teratur gitu.
sini saya ingin coba jelaskan makna panggilan ke sana. Yang pertama itu ke Pangandaran, otomatis kita akan pergi ke pantai, melihat lautan, begitu kan. Nah, lautan ini adalah gambaran kehidupan kita, gambaran sebagaimana dalam 4 unsur alam, yaitu air yang ibaratnya mengalir, yang mengikuti gravitasi bumi, gambaran kehidupan manusia. Ketika lautan itu ada ombak di pinggir pantai, misalkan kita sedang menikmati pemandangan lautan, kemudian ada ombak nih. Nah, itu kan gambaran ombak, gambaran lautan yang tertiup angin yang kencang, makanya ada air itu naik, ombak jadi ombak besar, gitu kan. Nah, sifatnya air itu kan gak bisa naik karena mengikuti gravitasi bumi, tapi dengan angin air itu bisa naik jadi ombak gitu. Kenapa seperti itu? Tadi saya jelaskan, air itu kehidupan manusia, gambaran kehidupan manusia. Hidup manusia harus seperti air yang mengikuti alurnya atau mengikuti gravitasi bumi itu. Sementara angin itu adalah ilmu atau pengetahuan, gitu kan. Nah, jadi gambaran ombak itu air yang naik tertiup angin yang besar jadinya ombak, jadi tinggi air itu jadi naik. Itu dikarenakan apa? Di kehidupan ini tidak sedikit manusia terbawa arus, atau hidup manusia itu terbawa angin, terbawa pemikiran sendiri, terbawa ibaratnya doktrin, dogma gitu. Kita hidup ini kan misalkan kita nih hidup pegang satu kepercayaan yang namanya agama. Nah, ketika kita ini jadi orang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, akan mudah terdoktrin dan terdogma oleh agama. Sebab doktrin atau dogma itu sifatnya yang terlihat oleh mata, dohir, atau syariat. Syariat itu kalau tidak kita artikan ke hakikat, itu akan jadi doktrin dan dogma. Untuk pembelajaran kita gitu. Nah, agar kita tidak terdoktrin atau terdogma dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, tidak terbawa arus, gitu kan. Makanya di tempat tersebut ada ziarah ke tempatnya Ki Jaga Lautan. Beliau itu dahulunya seorang nelayan yang diangkat jadi putranya Ibu Ratu. Makanya ada makam di sana. Dan apa gambaran untuk kehidupan kita? Ketika kehidupan kita ada yang menjaga, yang disebut Ki Jaga Lautan, itu kita akan yang seperti tadi saya bilang,
saya ambil contoh tentang agama. Manusia hidup di dunia ini banyak yang memegang agama atau memegang kepercayaan, gitu kan. Ketika belajar tentang agama, itu kan tidak bisa mengartikan yang namanya syariat. Itu akan menjadi dogma atau doktrin untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar kita bisa mempelajari yang namanya syariat, agar bisa kita artikan jadi hakikat, itu butuhnya energi kijaga lautan untuk pemikiran kita, agar kita ini terbuka, pemikiran kita ini terbuka, tidak beku. Begitu. Nah, kemudian apa yang namanya eyang kembar? Nah, beliau ini adik kakak kembar yang dahulunya mendirikan agama Islam di Pangandaran. Itu. Nah, apa yang didapat jika ziarah ke tempat beliau-beliau? Yang namanya kembar itu kan sama, gitu kan. Kalau sama berarti seimbang. Kita ambil contoh gambaran timbangan, berat 1 kilo sama ibaratnya barang 1 kilo kita timbang dengan batu yang beratnya sama 1 kilo, kan berarti seimbang. Jadi dalam kehidupan ini kita akan penuh pertimbangan dalam melangkah, penuh pertimbangan dalam melangkah. Agar hidup kita ini teratur, terjaga, itu tidak seperti yang saya bahas. Ketika terjadi bencana ini, bencana itu kan karena ego manusia yang memaksakan dirinya. Itu jadinya energi negatif tuh lebih dominan itu di dirinya itu. Kalau tidak ada yang menyeimbangkannya antara positif dan negatif. Nah, yang bisa menyeimbangkan itu adalah energi beliau ini, yang kembar, agar kita sebagai anak cucunya bisa menjalankan kehidupan dengan keseimbangan. Ya, contoh saja, misalkan saya penghasilan 100.000, berarti pengeluaran saya jangan lebih dari 100.000, misalkan seperti itu. Atau ketika mempelajari tentang agama, kan ada kijaga lautan agar kita bisa menjadikan hakikat. Ketika menjadikan hakikat, kita kan harus tirakatkan dalam kehidupan. Nah, yang disebut energi yang kembar ini yang memberikan jawaban benar atau tidaknya hasil dari syariat ini ke hakikat. Begitu ya. Kemudian yang saya bilang ada Gua Rengganis di sana, ada pemandian di sana gitu. Nah, apa artinya jika kita ziarah ke sana? Itu manfaat untuk hidup kita. Kenapa sih hanya itu yang namanya Rengganis, nama seorang wanita, karena identik wanita itu cantik, gitu kan. Nah, cantik itu berarti ketika kita melihat seseorang atau ya ibaratnya mau wanita ataupun pria, terkadang kita sesama jenis saja suka senang melihat kecantikan atau ketampanan orang tersebut. Itu secara kasat mata.
Itu kan. Nah, artinya apa untuk kehidupan kita? Artinya untuk kehidupan kita, orang-orang ibaratnya yang dekat sama kita akan merasa nyaman. Entah waktu kita ngobrol, kita kerja, mereka tuh akan merasa nyaman dekat sama kita gitu. Istilahnya kita tuh seperti dapat yang namanya welas asih gitu. Nah, jadi manfaat ziarah ke sana itu seperti itu. Makanya jika kita hidup seorang spiritual, hidup menjalankan kehidupan, seorang spiritualis itu akan mempelajari kehidupannya. Agar apa? Agar spiritualis ini bisa mengenal ruhnya gitu. Ketika seorang spiritualis ini menjalankan kehidupan, berarti kita butuh bimbingan yang namanya orang tua gitu kan. Siapa orang tua ini? Bukankah Pandai Pangandaran atau Selatan itu orang tua kita sebagai spiritualis yang namanya Ibunda Ratu? Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita akan selalu dibimbing oleh beliau setiap langkah kita, melalui energi-energi tersebut yang kita ziarahi di sana, agar perjalanan kita ini terkontrol gitu. Ini hanya untuk orang-orang yang sudah terpanggil gitu. Tapi jika teman-teman ingin coba main ke sana, ingin coba ziarah ke sana, ya insya Allah meskipun tidak ada panggilan, insya Allah yang namanya barokah itu pasti ada, tergantung kita merasakan atau tidaknya itu. Sebab orang yang terpanggil itu adalah orang yang sudah waktunya, sudah saatnya gitu, karena akan menghadapi kehidupan atau cobaan-cobaan yang jauh lebih berat lagi dan jauh lebih sulit lagi untuk kita lebih mempelajari kehidupan kita. Begitu. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang bisa memahami maksud saya membuat konten ini. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.